Saradix, ketemu lagi di Diary Sarah Wijayanto. Nah sekarang aku akan kedatangan tamu yang spesial banget sebenarnya. Udah dari tahun lalu sih sebenarnya pengen ketemu, cuman baru ada kesempatan hari ini. Ini mendadak sebenarnya, jadi baru dikabarin kemarin banget. Jadi kayak wah panik nyari tempat, tapi akhirnya dapet tempat. Siapa dia? Kita tunggu aja. Hai Saradix, akhirnya tadi aku udah opening bintang tamu spesial aku hari ini. Sudah lihat sendiri ya, tidak perlu introduction lagi, Pak. Aku nungguin ketemu Bapak udah lama banget loh, Pak. Waduh, maaf. Ya. Enggak, tapi memang kan kita kan tahu juga kan Bapak dengan kesibukannya. Soalnya kita juga secara tempat juga kan kita di Jakarta, Bapak di Jakarta juga. Iya. Jadi tapi tahun lalu loh, Pak. Tahun lalu ya. Iya. Jadi saya yang harus minta maaf. Ini orang ditungguin kok nggak ngerti gitu. Enggak dong. Aduh, maaf. Di ini dulu dong. Apa? Di announce. Pak Ganjar, itu pada yang ngomongin nasi kotak. Bukan. Enggak dong. Pakai nasi kotak semua loh. Nanti ditampilin fotonya aku menunggu Pak Ganjar. Ada di Instagram. Waktu ada. Iya, Pak. Waktu itu juga nggak tahu ya, Bapak yang repost sendiri atau ada sama timnya. Waktu itu juga Mbak posting, aku repost, aku mention Pak Ganjar. Di repost sama repost Instagram kita. Iya. Gitu. Wah, di repost Mbak sama Pak Ganjar. Gitu. itu wishlist aku dan terima kasih Pak Ganjar dalam Sama-sama. kesibukannya dikasih Iya. waktu untuk ketemu. Aku kayak seneng banget. Kan sempat waktu itu gini sempat yang kita mikirnya, ayo kita ketemu Pak Ganjar sebelum Pak Ganjar nyalonin gitu. Udah nyalonin pasti udah lebih sibuk. Ternyata malah ternyata bisa. Pengangguran. Kan tanggal 5 September udah selesai jadi gubernur. Oh iya. Udah pensiun dong. Terus saya putuskan kemarin, udah deh sama keluarga, kita tinggalkan dunia sejenak yuk. Iya. Kita bicara keluarga, umroh, main bentar, balik. Jadi baliknya tidak ke Semarang lagi, baliknya udah ke Jakarta. Nah, terus habis itu udah mulai kita jadwalin nih Mbak, jadwalin. Nah hari ini ceritanya mesti keluar kota, tapi karena besok pagi ada acara, cancel semua acara, berubah semua. Apanya hari ini gitu? Bukalah file. Siapa ya yang janjian sama kita? Nemu. Terima kasih ya Pak. Bisa, Ngomong-ngomong, Ya. kalau di rumah itu, Bapaknya mau ulang tahun loh. Bulan depan bener ya Pak? Masih bulan depan. Masih bulan depan, 28 Oktober. Pak, kalau di rumah biasanya ada makanan kesukaan nggak sih? Kayak misalnya diminta masak untuk istrinya diminta masak apa gitu? Yang spesial. Yang spesial. Apa yang Enggak kesukaan? sih, hampir makanan masuk semua saya. Kurus-kurus tapi nggak tahu hobi makan atau rakus ya. Enggak lah. Tapi kan pasti kan ada kan gini Pak, kayak misalkan yang kalau misalnya minta makan ada yang memang spesifik, kayak aku kan dulu sukanya sama Sarah nasi goreng buatannya Sarah. Karena dari dulu pas lagi sama ibuku, aku suka dibikinin nasi goreng yang tapi bukan yang kecap yang hitam tuh Pak. Jadi yang lebih warnanya merah. Kebetulan Sarah juga pernah bikin sama. Nah, aku suka request, boleh nggak minta nasi goreng itu? Jodoh. Iya, jodoh kayaknya jodoh. Melalui nasi goreng. Jodoh belum? Ada. Apa tuh Pak? Apa Pak? Jadi waktu kecil saya sama. Saya diajari pertama masak sama ibu saya nasi goreng. Saya suka nasi goreng. Terus kedua sambal tempe.
Sambal tempe oseng gitu, kayak oseng. No. Bukan Jadi, orek ya? bukan, jadi tempe digoreng. Biasa aja tempe digoreng, dikasih apa sambal kita nyambel, kasih bawang, kasih apa cabe gitu ya. Terus kemudian taruh tempenya diulek. Oh, Kalau zaman sekarang penyet. tempe geprek kali ya. Nah, kalau tempenya kan juga dipenyetin tempenya. Nah, ini tempenya juga jadi bagian sambal yang hancur gitu. Enak tuh, aku tahu. Oh, Kalau di iya. Semarang aku suka beli, ingat gak? Aku lupa Apa sih namanya. namanya? Ada diri yang tahu. Dia suka diaduk Iya, gitu. sambal tempe, iya. Iya, bener nyebutnya bener sambal tempe Pak. Pedes. Ya nyebutnya bener emang itu namanya. Nyebutnya bener emang itu namanya Iya, ya, emang itu namanya sambal. Itu tempe aja tahu. Iya. Bukan. Bukan, Pak. Apa? Tahu. Iya, tempe. Tahu ya, tahu. Iya, sambal tempe sih bener Pak. Iya. Iya, kita yang salah. Tadi Kok kesalah lu ngapain nyalain gua? Enggak. tempe penyet sama sambal tempe Nggak usah bener. berkelahi. Iya, tenang iya, berarti ya, iya. tenang deh. Iya bener. Itu biasa. Itu banyak ya gara-gara tempe dong nih. Kita jangan sama tempe. berkelahi. Iya, guys. jangan sampai jangan. berantem. Cuman gara-gara tempe. Tadi juga ini Pak Ganjar kan kita sempat ngobrol sebelum ini mulai. Bapak kan ini tadi abis renang. Hah? Tadi pagi? Iya. Jam berapa Pak? Sepeda. Jangan bilang 4:30. Enggak. Agak siang sih tadi. Tapi disempatkan berenang. Untuk olahraga. Iya, untuk olahraga. Bapak suka lari juga. Iya. Terus sepedaan. Iya, iya. Kemarin abis jatuh ada luka katanya sampai dimarahin sama istri. Iya. Itu seminggu berapa kali Pak olahraga? Tiap hari. Hah? Tuh Pak, tiap hari, Pak. Bentar. Sabar, tenang. Tenang. Pak Ganjar sama gua sibukan siapa? Pak Ganjar. Nah, Kok sempet Pak? Gue baru pengen ngomong. Bapak sempet loh. Dengan kesibukannya sempet. Lu alasan apa lagi? Pak Ganjar kok sempet Pak? nah itu Pak. Itu. Iya, gimana Pak? Menarik. Kan sibuk Bapak sekarang nih. Kalau kemarin alasannya saya sibuk banget karena nggak sempet olahraga. Kok Bapak masih sempet olahraga? Itu tiga-tiga tiap hari atau hari ini renang, besoknya Biasanya tiap hari nemenin istri. Dulu itu sebenarnya saya sepeda. Saya sepedaan, terus istri saya ikut. Jadi suami istri gue. Suami istri gue. Saya tertarik kaosnya Nirina. Oh, Dia iya. datang dari Jakarta ke Bali, mampir Semarang. Saya belum pernah ketemu. DM Mbak di IG. Pak boleh nggak nanti kami mampir? Bacanya udah kelamaan. Pas baca, loh. Terus temen saya asisten. Pak itu ada Nirina Pak. Mau mampir gitu. Aku cek gitu. Terus, Mbak boleh datang. Pak boleh nggak nanti aku mau start dari Semarang. Aku mau berhenti, stay sehari. Terus mau lanjutin perjalanan. Boleh nggak Pak nanti startnya dari kantor gubernur? Emang ini official? Akhirnya saya datang, Mbak. Aku ada makan malam sama temen-temen. Mau nggak datang sama keluarganya gitu, Ernest gitu, anaknya Jawa gitu kan. Terus sama Ari Daging kalau nggak salah waktu itu. Terus datang, mau. Ya udah, pas aku makan di luar, aku ajakin. Gimana ceritanya? Cerita dia lagi tour. Nah pas pagi-pagi itu, pas malam-malam itu datang dia pakai kaosnya itu, suami istri gue, saya keren. Saya suami istrinya gue. Paginya, bisa startnya dari rumah saya. Kamu mau tak anterin keluar dari Semarang. Itu ceritanya. Pas pagi-pagi datang itu sepedanya Nirina sama istri saya itu persis. Warnanya sama. Wah, Semplak. Persis. Wah gitu. Bu sama bu gitu. Dah. Terus aku cariin. Rutenya mau pilih sendiri atau saya yang pilih? Nah, ikut aja lah sama Pak Ganjar. Oke, kita pilih sama geng sepeda saya. Udahlah, kejem-kejem gitu. Rutenya. Rutenya kejem gitu. Ini gimana? Tapi itu peristiwa menarik. Tapi saya seneng karena semua suka olahraga. Itu dulu Mbak. Alkisah jatuh saya. Gara-gara pas di situ itu. Bukan. Setelah lama sih terjatuh. Patah lah ceritanya, tulangnya patah. Udah tunggu. Istri merasa, ya, aku jadi merasa bersalah, bla 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 gitu. Diprotes banyak orang. Iya. Mana bu, katanya dimarahin orang. Suaminya dijaga dong. Kenapa dia dimarahin? Tapi istri saya sadar. Dede kalau gitu ganti. Nah saat itu istri saya training lari, main Thai boxing. Iya. Muay Thai, kickboxing Terus kemudian Muay Thai. Terus kemudian dia latihan lari pakai coach. Dia pinginnya nanti pas usia 50 waktu itu saya mau maraton.
di usia 50 Mbak. Jadi latihan, lolos, tak, pas usia 50 lari dia. Maraton. Lolos. Begitu lolos, ikut lomba lah dia. Lomba di Pokari Run di Bandung, ikut maraton, lolos. Habis itu, ya, aku mau ikut yang major maraton dunia. Aja juga ini. Udah mulai serius. Udah mulai serius. Latihan beneran, akhirnya satu berhasil dia di Tokyo Marathon. Berapa kilo Pak itu Pak? Total? 42 lah. 42 Mbak. Gila. Padahal istrinya Pak Ganjar ikut maraton, kenapa gue yang ngap ya? Iya, ini baru Itu cerita doang ya? 42 kilo itu jauh banget, Allah. Iya, Pak. Iya. Maraton tuh 42 kilo akhirnya ya? kita, 2 kilo. Iya, kita iya. ceritanya nemenin Mbak Sarah. Iya. Nemenin. Bapak lari juga Pak? Hah? Terus aku ikut nemenin lari. Lama-lama asik kan lari, iya. Tapi ada coachnya. Listen your body, pelan, nggak usah ini, udah cek terus. Heartbeat. Iya, heart rate-nya cek terus gitu. Sudah. Begitu kita dapat ritmenya, udah tiap hari jalan tiap hari. Sepeda parkir. Sepedanya parkir. Gara-gara awalnya dari jatuh itu berarti ya Pak? Dari jatuh terus off sepeda. Pak, tapi jujur Pak, pertama kali Jujur Bapak... ini semua jujur. Oh iya, Pak, benar, Tenang, Pak. ya, tenang. Atau kita mau pesen bubur dulu? Ada bubur nggak sih? Nggak ada. Kan ini ada. sarapan kan, jam sarapan kan? Iya. Minumnya Pak. Minum Iya. lah. Pak, tapi waktu Bapak pertama kali tes lari, itu kan Bapak kan maksudnya terjun akhirnya serius ke lari, makanya pakai coach. Kakinya sakit nggak Pak? Ini jujur nih Pak, karena... Pertama sakit lah. Oh sama berarti. Jangan ngasih alasan, nyari yang sama. nyari teman. Oh, yang Nggak, sama. sama dong. Bro, lari ya? Siap Mas Bro. Nggak, ini maksudnya siapa tahu Pak Ganjar kan gini. Ada tips. Ada yang flat foot itu tuh emang nggak ngerti caranya gitu, ya kan Pak. Nah makanya ini tolong Pak diajarkan saya Pak gitu loh. Bukan nyari excuse Pak deh. Iya, iya. Yang flat foot itu biasanya kan kata orang nggak kuat, nggak ini. Saya Pak. Iya. Bapak flat foot nggak? Ya tahu lah. Hah? Hah? Enggak ya? Oh, saya enggak. Iya. Adik kakak saya iya. Saya enggak. Iya, Bapak nggak mungkin Bapak flat foot. Nggak mungkin. Gimana mungkin lah. Tapi saya enggak. Iya. Saya tanya, lari itu tumpuannya di mana? Ternyata tumpuannya boleh di tengah katanya begitu. Boleh di depan. Tapi jangan ditumit. Gini ya. Iya. Jadi ini atau gini. Tengah. Oh. Katanya kita kan amatir. Terus kemudian kita coba. Terus atur napas. Pelan-pelan dirasain sampai dapat ritmenya. Gitu katanya. Tahu nggak? Habis aku latihan, Mbak, ikut gitu. Coba lari 10K oke, lolos. 10K lolos, terus kemudian pas Borobudur maraton, untuk maratonnya itu diberikan pada elit aja. Betul-betul pelari profesional gitu. Terus istri saya ikut yang half marathon. Half marathon di Borobudur marathon, saya ikut. Istilah startnya bareng yang ngetarin saya kan, saya start. Dak. Ya. Wow, lari. Kita di belakangnya kan. Oh, dipikir Bapak yang start, Bapak yang duluan. Enggak ya? Nggak boleh ya gitu ya? Start duluan gitu, nggak boleh. Dok, duluan. Apa sih ya yang duluan? Gitu juga. Kirain. Tadi belakang. Terus? Adalah teman-teman yang nemenin. Malu kan mas saya kalau Iya. teman-teman yang nemenin ntar saya berhenti. Iya. Panitianya bilang, Pak, baru 2 kilo nih. Pak, depan ada belokan kiri, Pak, kalau Bapak mau berhenti. Oh, berhenti? Enggak, saya santai aja, 2 kilo. Iya. Lari lagi, Mbak. 4 kilo. Pak, depan ada belokan, Pak. Kalau mau ambil jalan pintas, depan, Pak. Oh, enggak. Santai aja, aku nggak usah diurusin. Aku biar aja. Habis 4 kilo, nggak ngomong lagi dia. Udah hilang mbaknya. Udah hilang, lari kita. Lari terus. Mas Demian, terus. Nggak berhenti sampai finish. Istriku bilang, 21 kilo. Oh, dia gini tuh. Oh, dipeluk. Temenku itu, yang biasanya damping, dia jago sepeda. Tiba-tiba langsung selesai. Aku nggak nengok dia kemana gitu. Karena aku dikeroyok orang kan. Dikasih finisher selesai gitu. Ternyata temanku tadi
masuk klinik, diinfus. Kasian. Kakinya yang di sini Wow. tahu nggak? Kapalem. Udah. Merah-merah semua. Bukan merah udah. Iya, udah pasti. Melepuh. Melepuh. Aku belum pernah sih, belum Melepuh. pernah Melepuh. sampai ikut lomba ya. 21 sih enggak ya. Belum. Kita aja 10 kilo itu sambil gosip ya Mbak ya? Ya, Dan itu jalan nggak lari. jalan gibah Pak, Jalan nggak lari. gibah, Ya, jalan gibah. ya jalan gibah. Tapi nggak ngomongin orang, ya ngomongin soal hidup Masa kita. lalu. Ngomongin Nggak ngomongin masa lalu orang, kita Fadi. nggak ngomongin masa lalu Pak. Karena Iya. kita refleksinya ke masa lalu. Ya benar. Gitu. Tapi ngomongin masa lalu, Pak Ganjar punya ini nggak kayak kan setiap orang pasti punya itu Pak ya, punya apa ya, ups and down. Yang mungkin kalau misalnya kita bicara masalah pekerjaan yang sekarang Pak Ganjar lagi jalannya atau sebelumnya kan ya itu kan orang udah tahu lah. Tapi kayak zaman dulu masih muda, kayak aku sempat kita berapa tahun lalu ya, pas kita awal-awal mau 2017, aku pernah ngalamin itu Pak, dimana pada saat aku show perform live di TV ada kecelakaan Pak. Oh iya? Show Beneran? Beneran. lagi live, dan itu sahabatku yang lagi mengoperasikan itu bisa dibilang sempat meninggal selama 5 menit. Kecelakaannya parah Pak. Meninggal. Iya. Jadi dia istilahnya pada saat itu dia ada di atas, posisinya tuh di atas boxnya itu tingginya sekitar 10 meteran lebih. Oke. Terus di bawahnya ada spike duri Pak. Jatuh gini ketusuk Pak. Impel, iya. Harusnya Tusuk dia beneran? bener di live TV Pak. Kecelakaan tapi. Nah itu maksudnya kan bagi aku tuh terpuruk banget karena kita bicara kalau saat itu netizen mikirnya kan wah tidak profesional segala macam, padahal orang di balik itu kan sebenarnya itu kecelakaan. Nah itu buat aku beneran bikin aku down banget. Ya, kepukul ya. Dampaknya juga waktu itu ke istri, karena pada saat itu sebelumnya Sarah aku minta untuk datang, Sarah nolak. Dia bilang aku nggak mau, datang dong aku perform nih keren banget gitu. Akhirnya datang, dan dia pada saat itu karena dia nggak pernah tahu rahasianya aku sama sekali Pak kalau show. Jadi ada momen yang pada saat lagi perform di hari itu dia beneran taunya yang di dalam itu aku yang kecelakaan. Jadi beneran histeris. Shock dong. Ya, Pak. Nangisnya teriaknya luar Aku teriak biasa. karena aku lihat ya sampai ada Ya ada darah. darah di depan. Oh. Itu di live TV dan karirku habis Pak, bisa habis itu. Karena live TV Pak, Iya. beneran live TV. Iya. Aku bayangin itu. Nah, Pukulannya habis itu memang keras ya. aku berpikir saat itu, wah tamat nih karir aku, habis. Dan besok aku udah nggak ada kerjaan lagi nih, karena live TV Pak. Tapi alhamdulillah pada saat itu aku fokusnya adalah yang penting sahabatku sehat dulu. Sahabatku yang celaka itu, Kecelakaan. yang penting dia bisa selamat dulu, hidup dulu, kembali jalan normal. Karena di momen itu dikasih tahu bahwa udah lewat. Dokter akhirnya bangunin, alhamdulillah sehat, Hidup. hidup. Sampai Sekarang hari ini. normal, hari ini normal. Sehat. Sehat. Ya walaupun dia tadinya jalannya masih agak susah, tapi 90% normal, sehat. Nah itu buat aku kan Pukulan. buruk banget. Iya. Nah saya pasti setiap manusia kan punya mengalami. Bapak mungkin pernah apa? Sering, bukan pernah. Sering. 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 Jadi karena keluarga saya itu keluarga yang kurang beruntung lah, tidak mampu itu. Sehingga sering menghadapi situasi yang apa ya, kena pukul itu berkali-kali lah itu. Jadi ingin mendapatkan sesuatu nggak bisa, itu sering. Jadi tontonan itu buat saya adalah jalan kehidupan yang biasa saja. Maka saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang apa ya, saya rasakan pukul banget itu. Ya, mungkin tidak se ekstrim itu ya, tapi pernah mengalami. Baik itu hoax, fitnah gitu ya, itu selalu saja ada. Jadi waktu kecil ingin mendapatkan sesuatu nggak dapet. Tapi karena ekosistem kami seperti itu, dalam kesederhanaan ini kami merasakan biasa. Beranjak dewasa, sekolah, susah makan. Saya SMA udah kos. SMA. Kos bertiga sama kakak, sama adik sepupu gitu. Satu kamar bertiga. Nanti kalau masak gini kan. Nah kami lumayan bisa masak gitu. Pokoknya kebanyakan garam atau kurang garam nggak penting, yang penting masuk. Dan kalau kebersamaan lebih enak itu Pak, nggak ada rasa asin asam itu udah nggak peduli, yang penting bersama. gitu.
itu kuliah nggak bisa bayar sekolah gitu. Mesti ngapain gitu. Tapi saya nggak merasa itu pukulan sih. Saya biasa ya ini bagian dari survival of the fittest gitu ya. Kita mesti tetap bisa berjuang gitu aja. Terus berkarir di dunia swasta nggak berhasil. Kos-kosan di Tanah Abang 3 di Petojo pakai triplek. Itu sampai bayar warung nggak bisa gitu. Itu biasa ya. Terus kemudian jadi politisi yang mungkin agak terpukul saya itu atau pukulannya agak keras dituduh korupsi, saya nggak terima. Itu karena waktu itu sekali saya pernah menjadi saksi, istri saya lagi sekolah di Tokyo, dia baca itu stres, dia lagi nulis tesis itu. Itu pukulannya berat di dia. Kalau saya sih, sudah saya politisi kan mesti menghadapi situasi. Gue jelasin enggak. Tadi berlalu, dituduh korupsi lagi. Wah, diajar tiap hari. Dan biasanya munculnya pukulannya itu kalau mau menjelang kontestasi. Iya, benar. Mau menjelang kontestasi menjelang kontestasi muncul. Alhamdulillah, saya bilang sama keluarga biasanya, kalau tidak itu jangan pernah takut. Benar. Kita hadapi. Betul. Kalau kita kalah itu nasib. Serahkan pada yang kuasa. Yes. Nggak ada yang nggak saya hadapi. Udah tenang aja. Akhirnya dia mulai bisa mengerti. Tapi mungkin pukulan yang terlalu keras buat saya nggak merasakan. Saya anggap ya ini perjalanan hidup. Cuman di keluarga kerasa. Di keluarga kerasa. Jadi ya orang Prancis bilang c'est la vie katanya. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Bapak berarti selalu menemukan kekuatan ya Pak. Jadi dari situ bisa udah ketrain dari kecil kan tadi Bapak bilang. Nah. Itu kan bentuk dari courage. Iya. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara resilience gitu ya, itu kita diajari. Iya benar. Jangan cengeng. Hadapi. Kalau cuma hidup ini hadapi. Kita itu cengeng kalau urusan agak milih itu urusan ingat bapak ibu. Iya. Kalau itu nggak bisa dilawan. Oh Iya, itu ya. Udah beda Pak. Iya. Rasanya udah beda. Beda, Itu, tapi Pak. kalau cuma pukulan-pukulan dunia gitu, Justru malah jadi bikin bensin lagi untuk kita lebih maju ya Pak. itu betul. Kadang-kadang kita jadi mikir jadi, ini hoaxnya berlebihan deh. Orang itu bulinya berlebihan deh. Tapi terus kemudian kita tersadar, oh karena saya berada dalam ruang yang makin sempit. Karena aktornya juga makin sempit. Kalau kita di ruang banyak, kita nggak dibicarain orang. Iya. Iya, Ruang banyak itu apa? Ketika kesempatan banyak, kita nggak dibicarain, orang semua bisa ke situ kok. Betul. Tapi ketika kemudian makin sempit ya, waktu saya jadi anggota DPR RI, nggak terlalu banyak orang berbincang. Karena yang menjadi anggota DPR RI, calegnya banyak banget. Banyak. Benar. Jadi semua ya bener-bener nggak ada lah yang satu bersinar sendirian gitu. Kalau ada ya 1-2 aja jarang. Dan saya bukan yang itu gitu. Terus kemudian, mulai pada saat saya mau maju gubernur sempit karena cuma satu. Iya. Iya. Baru Setelah itu Mbak keluar semua. Sekarang lebih lagi. Semangat Pak. Semangat Pak. Kan namanya juga itu kalau misalnya orang kalau misalnya pada saat posisinya lagi tinggi kan lebih kelihatan Pak di atas. Ya, Sendirian gitu, sendirian. Maka Gampang banget orang ditanya, lempar buat dijatuhin kan. Pak Ganjar sebenarnya love language-nya apa sih gitu? Ya kalau sama istri saya harian biasanya cium tangan saya peluk gitu, terus kita pergi. Tapi hari ini love language-nya semangat. Iya benar. Love Tapi language. benar, iya benar. Iya. Iya. Tapi Bapak romantis gak sih Pak orangnya Pak sebenarnya sama Ibu? Hati saya romantis tapi istri saya nggak mengakui. Kok bisa? Gimana? Jadi sebenarnya hati saya itu romantis banget itu. Mau saya, tapi nggak pernah diungkapin. Jadi, jadi istri itu nggak, perempuan gitu ya, mesti ada statement, ada pertunjukan gitu. Enggak ya. juga. Tapi kalau aku sama Sarah agak unik Pak. Aku yang gimana? lebih Romantisnya gimana? Romantis Bentar. Enggak juga. Emang iya Mbak? Coba. Kan lo merasa enggak juga? Emang iya Mbak? bukan maksudnya. Coba. Kalau aku itu sama Sarah, malah akunya seperti perempuan, Sarahnya laki-laki, Pak. Semangat. Semangat! Jadi Kualek, Pak. kayak aku cemburuan. Sarahnya enggak. Dulu waktu pas awal-awal aku ngeliat Sarah itu kayak misalnya pada saat waktu pas pacaran ya. Aku yang kayak nanya,
oh sebenarnya sayang sama aku nggak sih gitu, karena aku cemburuan banget, ya pengen dia kalau bisa tuh milih Posesif saya gitu aja, ya? nggak posesif banget sih, cuma kayak ada momen Nggak yang posesif banget tapi tinggi, ya sama. bukan, maksudnya tuh kayak ada rasa ini apa, kayak kan namanya juga kan aku saat itu kan Sarah cantik, terus ya maksudnya bagi aku tuh kayak wah susah nih dapetin dia saat itu, terus ada rasa kayak kok lu nggak gitu ke gue gitu saat itu, karena dia bagi dia lempeng aja ya, Pak. bener-bener kayak cewek. Soalnya Aku pikiran itu. Iya, soalnya bayangin Pak, dia nggak pernah ngecek aku. Maksudnya dalam arti kayak handphone, pengen tahu. Kok jatuh jadinya kan, aduh. Tenang. Banyak gaya sih Pak di ini. Nah, iya. Kan mau disabar-sabarin, Iya, makin sabar. Biasanya yang gitu biasanya cewek ya. Iya, kembali oke, Pak oke. Abu deh. Jadi kayak pengen tahu apa, kayak kok dia nggak pengen tahu tentang aku, terus nggak nanyain, Cuek gitu ya. cuek. Padahal kan aku yang kayak di mana, ngapain gitu. Sampai Iya. akhirnya aku nanya, apa? Nggak, aku nanya, saya nggak sih sama aku gitu. Ternyata sayang lah. sejalannya waktu, ya memang dia orangnya Gitu. percaya Pak. Maksudnya aku sukanya Sarah itu ya percaya full. Jadi kalau misalnya dia memberikan tanggung jawab, kayak ya kita kan sudah berkomitmen. Pada saat berkomitmen, ya udah kita tahu tanggung jawab masing-masing. Di luar pun aku akan ngejagain hati kamu. Trust. Berharap iya. Full. Justru malah aku di situ malah kayak tambahin aku, oke, saya akan jaga gitu. Soalnya ya ada momen yang laki-laki kan nggak suka terlalu dikekang. Tapi ya bener berarti Pak, Ibu kadang-kadang perempuan ingin kayak ada, mungkin ada gerakan namanya ya, apa sih, kayak mungkin sekuntum Ya, kayak ya, misalnya agak beli bunga, romantis. kayak ada bentuknya gitu. Ada statement, ada tindakan. Tindakan ya. Ada visualnya. Ada visual, ya. Gitu ya, optiknya kelihatan Iya, gitu. itu. Nah, mungkin itu enggak saya. Sehingga akhirnya pada kesimpulannya enggak romantis. Iya, soalnya kan tadi Pak Ganjar bilangnya dari hati itu romantis. Nah, Tapi- aku bingung nih, iya. dari hati. Oh. Nah, kalau dari hati sama, dari hati juga Nah, saya nah, romantis, Pak. Satu ketika- Tapi tidak pernah terucapkan. Ya, Kalau saya benar, tidak ada benar. pasangannya. Sad boy. Tenang, sabar. Iya. Kita doain. Gimana Pak? Tindakan yang apa namanya, yang sampai hari ini berjalan, buat saya biasa, tapi mungkin bukan perempuan menjadi kelihatan romantis. Optiknya dilihat orang luar juga kemudian romantis banget ya. Nah pada saat itulah kemudian orang ngelihat itu. Ini ceritanya agak lucu sih. Nah, Jadilah saya gubernur. nah. Kebiasaan sama istri itu, love language saya itu kemanapun, oke ya, ya udah pulang ya, nggak ada acara lagi tuh, nggak, ini acara PKK kayak, temu Dharma Wanita kayak, ya kan, habis acara event apa di kantor, selesai, refleksnya itu cium tangan, cium, peluk, dan itu di depan siapapun kita nggak peduli. Ya. Oh. Kan lucu dilihat orang, ih gitu ya, gitu amat, show amat, padahal kami biasa, Betul. karena love language-nya itu gitu ya. Terus kemudian udah selesai acara, pulang, terus berjalan, gitu lagi, semua orang lihat, oh kebiasaannya bapak gitu ya. Nah kalau jalan bareng, pasti saya gandeng. Saya kan kecil pendek itu, jadi saya gandeng. Dan gandengan ini biasa. Jadi kalau nggak gandeng lucu, gandengan. Kebiasaan. Kebiasaan. Nggak tahu itu cerita romantis apa enggak kejadian setelah itu. Suami istri di pegawai saya di Pemprov itu sekarang gandengan sama istrinya. Oh berarti kan itu menular Pak. Iya. Nular ya? Nular, iya. Itu ceritanya. Itu romantis. Romantis. Aku, Iya. ini sisi perempuanku yang berbicara ya. Ternyata romantis itu menular ya. Iya. Kalau gitu iya. saya main sama Pak Ganjar dari dulu, Pak. Iya. Siapa tahu bisa menularkan itu. Gitu. Oh, curhat lagi. Curhat. Kebetulan Pak ini belum ada pasangan. Iya, Pak. Ya kita doain lah. Kalau tadi ekspresinya sih sebenarnya langsung kelihatan sih. Ya. Ya, kalau jomblo. Iya. Kalau menurut Bapak, cinta itu apa sih? Aduh, sulit amat. Iya. Cinta itu ungkapan perasaan dua insan yang utuh. Jadi kalau kamu perasaan ya, dua insan ingin bersama, utuh. Itu nggak perlu ditunjukkan, nggak perlu diomongkan, orang bisa merasakan tadi itu, utuh.
sakit kita merasakan, senang kita merasakan, sampai pada titik tertentu chemistry-nya nemu. Lagi ngamuk nih, udah Iya. tahu aja. Iya. Oh lagi seneng nih, gitu. Karena kan kita Setia. bicara cinta itu beda-beda, Pak. Ungkapan kan. Cinta itu kan ungkapan yang beda-beda. Setiap orang punya Interpretasi. Nah, itu Interpretasi. dia. Agak lumayan bahasa Inggris gue Iya. sekarang. Itunya tuh berbeda-beda kan. Iya. Makanya tadi pas Bapak ngomong gitu, berarti ujungnya rasa ya. Rasa, memang rasa. Makanya semoga apa yang rencanakan sama Bapak, aku berdoanya semoga rasanya akan nyampe ke semua orang. Betul. Amin. Karena kan balik lagi, setiap orang bisa saja memimpin. Setiap orang, semua bisa. Tapi ada satu yang pasti memiliki rasa tadi, Bang. Rasa dari setiap orang itu pada saat memimpin itulah yang bikin perubahan dari setiap apapun yang lagi dipegang. Filosofis banget. Iya. Tapi bener Iya, kan? Pak. Oh betul. Contohnya kayak misalkan contohnya kayak saya pada saat saya memimpin sebuah kantor yang saya punya sama Fadi beda karena tiap orang punya rasa yang berbeda-beda. Ya. Makanya tadi Sarah bilang semoga rasanya Bapak nyampe ke masyarakat. Karena rasa tidak pernah bohong, begitu juga dengan cinta, Pak. Betul. Gitu. Yuk, Kita hari ini happy banget ya bisa sama Pak happy. Ganjar. Ya, Saya yang makasih ya, Pak senang tuh. Ganjar. Makasih. Karena pengen Terbayar. Makasih waktunya. Soalnya kita juga sempat yang mikir tadi pas di rumah Pak Ganjar gimana orangnya ya, Iya. kaku atau gimana ya. Karena kita kan nggak pernah tahu Pak, hanya tahu dari apa yang terlihat doang kan. Pengen tahu lebih lanjut. Ternyata orangnya kita nyaman ya. Tapi I can feel Saya tuh anak nongkrong dari energy, kecil. Iya. Sama dong. Banyak kok anak-anak aku juga bilang Pak Ganjar tuh anak nongkrong banget. Kerasa nyampe kok itunya. Iya. Anak Jadi nongkrong. kadang-kadang saya kelewatan. Belum kenal atau baru kenal udah ngeledek gitu. Kita nggak ada maksud apa-apa, Iya. tapi ternyata bisa dibaca apa-apa gitu. Padahal kita mau kadang-kadang ada orang nyebut so akrab. Tapi begitu lihat Fadli tadi, aku bilang ini anak nongkrong banget ini. Oh gitu. Pasti kalau kita candain nggak akan tersinggung. Tadi udah kelihatan nih. Ngomong pertamanya, matanya itu udah kelihatan. Beda. Just gila. Bro gue. Oh, so akrab. Oh, so akrab. Emang. Iya. Oke, tadi udah beres, ketemu Pak Ganjar, aku seneng banget, happy banget. Nah, kita lanjut nih, mau di Arisara Wijayanto lanjut lagi, bakal makan-makan dan foto-foto bareng Bang Fadi.